فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang qasasul Quran, yaitu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Nuh alaihi salam, yang mana pada pertemuan terakhir telah kita bahas tentang metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Telah kita sebutkan di antara metode-metode yang ditempuh oleh Nabi Nuh dalam berdakwah, pertama adalah beliau fokus dakwah tauhid, dan ini adalah dakwah semua rasul. Tidaklah Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mendakwahkan tauhid. Kemudian yang kedua, di antara metode beliau adalah memberikan tarhib, peringatan kepada kaumnya akan azab yang pedih jika mereka enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memberikan targhib, memberikan motivasi kepada kaumnya dengan menjanjikan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat bagi mereka yang mau beriman kepada beliau. Maka dari sini kita juga mengetahui bahwasanya hendaklah seorang dai dalam dakwahnya menggabungkan antara dua hal ini, yaitu at-tarhib wat-targhib, ya, memberikan peringatan dan juga memberikan kabar gembira, memberikan motivasi, ya. Jadi jangan hanya melulu tarhib terus, memberikan peringatan terus, enggak, tetapi motivasi juga agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan motivasi adanya ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Baik, nah ini tiga metode yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Metode yang keempat yang digunakan oleh Nabi Nuh dalam berdakwah adalah Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Ya, jadi tidak mengenal waktu, siang maupun malam beliau senantiasa berdakwah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku siang dan malam. Ya. Jadi dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang lamanya berapa? 950 tahun. Itu ternyata ya, baik siangnya kah, malamnya kah digunakan oleh Nabi Nuh untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau dalam berdakwah itu tidak mengenal lelah. Berusaha untuk berdakwah pada setiap kesempatan, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Dan di dalam ayat ini, dalam surah Nuh ayat 5, Allah mendahulukan penyebutan lailan wa naharan. Lailan artinya apa? Malam. Nahar artinya siang. Kenapa disebutkan malam dulu baru siang? Nah, sebagian ahli tafsir menyatakan bahwasanya pada waktu siang hari kebanyakan kaum Nabi Nuh bekerja. Ya, jadi ketika mereka sedang asik bekerja, Nabi Nuh tidak mendakwahi mereka. Maka otomatis pada malam hari mereka tidak bekerja, dan itulah waktu yang paling sering Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka. Walaupun siang juga tetap didakwahi, cuman lebih banyak di malam hari, karena pada saat itulah mereka tidak sedang dalam keadaan bekerja. Baik, dan dipandang bahwasanya di malam hari itu lebih efektif ketika mendakwahi mereka. Intinya Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah tidak mengenal lelah. Beliau berdakwah baik di malam hari maupun di siang hari. Baik. Adapun para dai sekarang, bagaimana mereka dakwahnya? Cuma malam ya, pada maghrib sampai jam 9 selesai. Siang harinya kosong gitu ya. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dengan berbagai cara, ya, berbagai metode. Terkadang beliau menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Terkadang beliau menyampaikannya dengan diam-diam, ya. Terkadang di hadapan banyak orang, terkadang secara personal. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, "Summa inni da'autuhum jihara." Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan di khalayak, di depan mereka. Baik, kemudian summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan juga aku menyuruh mereka secara diam-diam. Baik, maka di sini Nabi Nuh menggunakan berbagai metode menggabungkan antara dakwah secara terang-terangan maupun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada terkadang didakwahi sekelompok orang, ada person-person yang didakwahi oleh beliau. Dan manusia itu berbeda-beda, Pak, ya. Sebagian orang itu pengen ikut kajian kalau banyak orangnya, kan ada yang seperti itu. Ada juga yang tidak mau ikut kalau di masjid, ya. Tapi kalau misalnya kajiannya di rumah dia mau ikut, misalnya ada yang seperti itu. Ya, maka di dalam masalah dakwah itu boleh di mana saja, baik di masjid, di rumah dan seterusnya. Ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam terkadang beliau berdakwah secara terang-terangan, terkadang secara person-person tadi. Intinya seorang dai itu tidak membatasi dakwahnya hanya
kepada khalayak ramai saja, enggak. Terkadang juga kepada person-person tertentu yang mana lebih tepat bagi dia untuk didakwahi dengan cara demikian. Baik, ini adalah yang kelima. Metode yang keenam, dan ini juga penting dalam metode dakwah, mengingatkan kaumnya akan karunia Allah. Mengingatkan kaumnya akan karunia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara." Mengapa kalian tidak takut akan kebesaran Allah, padahal Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa fase kejadian? Ya. Di sini Nabi Nuh alaihi salam ingin mengingatkan kepada kaumnya tentang karunia yang Allah berikan kepada mereka, yang mana dengan karunia tersebut seharusnya mereka bersyukur dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seseorang itu terkadang dia tidak bersyukur karena tidak merasa bahwasanya yang dia dapatkan itu adalah kenikmatan. Ya enggak? Seseorang ya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau dia lupa, kalau dia lalai bahwasanya dia selama ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang sehat, terkadang mereka lupa untuk bersyukur atas nikmat sehat tersebut karena dia lalai. Kapan dia merasa sehat itu menjadi nikmat yang besar? Ketika dia sudah menjadi sakit. Makanya hendaknya kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa mensyukurinya. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, bahwasanya mereka selama ini mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah, sehingga mereka harusnya bersyukur kepada Allah dengan hanya beribadah kepada Allah. Nah, di antara nikmat yang beliau ingatkan juga, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Kemudian juga wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang, dan itu adalah kenikmatan. Baik, maka dalam hal ini sekali lagi ya, seseorang tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sadar bahwasanya dia mendapatkan banyak nikmat. Ya, contoh nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat aman. Ya, nikmat keamanan. Ya, itu banyak orang lalai dari nikmat tersebut. Maka bagaimana bisa mensyukurinya? Maka senantiasa kita ingat ya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, nah inilah di antara metode dakwah Nabi Nuh alaihi salam ya kepada kaumnya. Lantas bagaimana sikap kaum Nabi Nuh? Bagaimana sikap kaum Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh ketika beliau mendakwahkan mereka, mendakwahkan tauhid kepada mereka? Ya, ternyata sikap-sikap kaum Nabi Nuh justru melawan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, tidak ada nabi yang mendapatkan begitu banyak gangguan dari kaumnya ya melebihi dari gangguan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, kecuali nabi yang dibunuh ya, itu paling parah tentunya ya. Cuman setelah itu adalah Nabi Nuh, apalagi dakwah beliau yang sangat lama sampai 950 tahun. Nah, bagaimana sikap mereka melawan dakwah Nabi Nuh? Pertama,
mereka menjauhi Nabi Nuh, ya. Jadi mereka lari dari Nabi Nuh. Setiap didakwahi mereka kabur. Ya. Menjauhi Nabi Nuh. Jadi setiap Nabi Nuh muncul, mereka berusaha untuk kabur. Kalau mereka ternyata tidak bisa kabur, terjebak misalnya, tiba-tiba nggak bisa lagi kabur, apa yang dilakukan oleh mereka? Menutup telinga dan menutup kepala untuk menghindari dakwahnya Nabi Nuh. Jadi metode pertama menjauhi Nabi Nuh, atau menutup telinga-telinga mereka, atau menutup kepala-kepala mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan masalah ini, ya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nuh mengatakan, wahai Rabbku, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran tersebut, justru kabur. Ya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya semakin Nabi Nuh berdakwah, semakin jauh pula mereka dari dakwah tersebut. Makanya ini dikeluhkan oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku berdakwah kepada mereka, tapi justru mereka semakin lari. Ya. Dan tentunya ya seorang dai itu akan terpukul hatinya manakala dia mendapati ketika dia berdakwah bukannya menyebabkan orang-orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru semakin membuat orang lari. Ya. Dan itu dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya tadi ratusan bahkan hampir 1000-an tahun lamanya. Baik. Nah, ini kalau mereka melihat Nabi Nuh, mereka langsung kabur. Kalau mereka terjebak tidak bisa lari lagi, apa? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali, bayangkan setiap kali, bukan hanya sekali, sehari, 2 hari, tidak, setiap kali, ya, aku menyuruh mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka. Ya, bayangkan sayangnya Nabi Nuh kepada kaumnya, justru mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, ya kayak gini berdia, dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Ya, jadi ketika Nabi Nuh berdakwah, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinga-telinga mereka. Bahkan disebutkan di sini kan, ja'alu asabi'ahum. Asabi'ahum itu jamak dari usbu'. Usbu' satu kan, asabi' itu jamak jari-jari. Baik, para ulama berbeda pendapat kenapa disebutkan jamak di sini. Ya, ada yang mengatakan karena orangnya banyak, jadi mereka menutupi telinga-telinga dengan jari-jari mereka. Ada juga mengatakan ini ungkapan saking mereka tidak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh. Ya, kita tahu menutupi telinga, lubang telinga kan cuma 2 jari ya. Artinya kalau mereka bisa menutupi telinga mereka dengan semua jari, mereka akan lakukan. Saking mereka tidak mau mendengar dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Bukan hanya itu, ya, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan wajah-wajah mereka ke wajah, menutupkan baju-baju mereka ke wajah mereka. Baik, coba bagaimana perasaan Nabi Nuh, dan ini setiap kali beliau berdakwah diperlakukan seperti itu. Ya, kita misalnya lagi kajian seperti ini, ada melihat jamaah misalnya tidak konsentrasi, ya malah ngobrol satu sama lain, ya, maka itu kadang gimana gitu, nggak enak rasanya. Ini dia berdakwah, Nabi Nuh berdakwah, justru mereka menutupkan telinga-telinga mereka, bahkan menutup wajah-wajah mereka. Bagaimana perasaan Nabi Nuh dalam hal itu?
Ya, tetapi hal tersebut walaupun diperlakukan seperti itu, ternyata Nabi Nuh tidak pernah putus asa dalam mendakwahi kaumnya. Ya. Kalau kita mungkin ya, kalau melihat jemaahnya seperti itu, satu kali dua kali udah stop kajiannya kalau gitu. Baik. Nah, intinya ini yang pertama, bagaimana sikap kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, yaitu menjauhi Nabi Nuh, bahkan menutup telinga dan menutup kepala untuk menghindari dakwahnya. Yang kedua, metode mereka melawan dakwah Nabi Nuh, menuduh Nabi Nuh dengan berbagai fitnah. Menuduh Nabi Nuh dengan berbagai fitnah. Ya. Nah, apa saja tuduhan-tuduhan tersebut? Pertama, mereka menuduh Nabi Nuh dalam kesesatan yang nyata. Wah, dikatakan sesat nih. Mereka mengatakan, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini dalam surah Al-A'raf. Baik, ayat 60. Jadi pemuka-pemuka dari kaum Nabi Nuh menyatakan bahwasanya kami memandang engkau benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka kalau sudah dinyatakan sesat, bagaimana mau mendengarkan dakwahnya? Ya. Maka dibantah oleh Nabi Nuh ya dalam ayat berikutnya dalam surah Al-A'raf 61. Ya, qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini adalah seorang rasul dari Tuhan semesta alam. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dibantah oleh Nabi Nuh. Aku tidak sesat, kata Nabi Nuh. Ya. Ini tuduhan mereka yang pertama, atau fitnah mereka yang pertama. Yang kedua, mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila. Ya. Dalam surah Al-Qamar ayat 9, Allah berfirman, kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir. Sebelum mereka kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul, maka mereka mendustakan hamba kami yaitu Nuh dan mengatakan dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. Jadi sebutan untuk seorang nabi adalah orang gila itu sudah ada pada zaman Nabi Nuh, dan itu juga yang dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikatakan orang yang gila. Ya, tentu ini adalah kedustaan mutlak, Pak, ya, dari kaumnya, karena mereka selama ini sudah mengenal Nabi Nuh, ya, dan mereka tahu Nabi Nuh itu tidak gila. Tapi mereka katakan demikian untuk mengejek Nabi Nuh. Baik. Tuduhan yang ketiga, ya, kalau tuduhan pertama tadi kesesatan yang nyata, gila. Yang ketiga, mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang yang gila harta dan jabatan. Ya, cari muka nih. Ya, jadi mereka menganggap Nabi Nuh berdakwah ini untuk bisa mendapatkan jabatan, harta, dan seterusnya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 24, ya, memang surah kisah Nabi Nuh ini ya tersebar di berbagai surah, ya. Di antaranya surah Al-Mu'minun ayat 24, ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala alaikum. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini yaitu Nuh tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Jadi mereka menuduh Nabi Nuh ketika dia berdakwah itu ingin mendapatkan perhatian,
ya, ingin mendapatkan kedudukan di hati kaumnya, padahal tidak. Ya. Baik, nah ini adalah metode mereka yang kedua, yaitu menuduh Nabi Nuh dengan berbagai fitnah. Bayangkan ini dirasakan oleh Nabi Nuh dalam waktu yang begitu panjang, menunjukkan akan kesabaran yang luar biasa ya yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga, di antara metode mereka melawan dakwah Nabi Nuh, mendebat Nabi Nuh dengan memberikan syubhat-syubhat. Mendebat Nabi Nuh dengan memberikan syubhat-syubhat. Jadi ada syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Di antara syubhat tersebut, ya, bahwasanya kata mereka tidak ada bedanya antara kita dengan Nabi Nuh, dengan Nuh, sama-sama apa? Manusia. Yang namanya seorang nabi itu harusnya ya malaikat atau yang sederajat dengan malaikat. Kalau manusia sesama kita, ya, maka itu tidak bisa diterima, kata mereka seperti itu. Jadi Allah berfirman berkaitan masalah ini dalam surah Hud ayat 27, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Maka para pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Ya. Jadi dia tidak mau menerima, atau mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh karena sama-sama manusia. Harusnya seorang nabi itu adalah malaikat dan seterusnya. Baik, maka dibantah oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya, dalam surah Hud juga, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu. Ya, artinya memang kita sama-sama manusia, ya. Tapi mungkinkah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku bayyinah tadi kan, yaitu kenabian yang kalian sendiri tidak tahu. Ya, dan syubhat ini juga pernah dilontarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul macam apa ini, kata mereka. Ya, yang mana dia berjalan-jalan di pasar, juga makan makanan dan seterusnya. Akhirnya mereka tidak mau beriman dengan Rasul tersebut. Ya, justru ya kita katakan bahwasanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan menjadikan nabi itu ya sama dengan mereka, yaitu sesama jenis manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa mencontohnya, ya kan? Kalau ternyata seorang rasul adalah seorang malaikat, ya bagaimana seorang manusia bisa mencontoh malaikat? Ya. Artinya kalaupun Allah menjadikan rasul dari kalangan malaikat, pasti menyuruh malaikat itu menjelma menjadi seorang manusia supaya bisa dicontoh. Baik. Nah, ini adalah syubhat yang pertama yang mana mereka menyatakan seorang rasul itu harus seorang malaikat, maka itu tidak benar. Kemudian juga syubhat mereka, kata mereka, tidak mungkin dakwah ini dakwah yang benar, wong yang ngikutin hanyalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan yang mudah percaya, ya, yang cepat percaya pada sesuatu. Artinya menurut mereka, kalau memang dakwah itu benar, harusnya yang ikut itu orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Ninda, yang ikut adalah orang-orang miskin, ya, orang-orang rendahan. Berarti dakwah ini tidak benar, kata mereka. Ya, mereka mengatakan, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau wahai Nuh melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kalau kami tidak, kami orang-orang cerdas, kata mereka, yang tidak mudah percaya. Maka kita katakan, ya, bahwasanya
Justru ya, ketika kebenaran itu sudah benar-benar jelas, harusnya mudah untuk diterima, tidak perlu pikir panjang lagi kalau sudah kebenaran itu jelas di hadapan mata. Makanya Nabi SAW memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, karena beliau senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa ma'aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwah. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seseorang kecuali dia memiliki keraguan. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, fa innahu lam yatala'sam fi qawlihi, ya, sesungguhnya dia tidak ragu dalam perkataannya. Makanya pantas beliau diberi gelar dengan As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah ini adalah metode ketiga mereka, yaitu mendebat Nuh dengan berbagai syubhat. Yang keempat, yaitu memberikan berbagai persyaratan yang nyeleneh, ya. Jadi metode mereka dalam melawan dakwah Nabi Nuh memberikan persyaratan yang nyeleneh, ya. Syarat-syaratnya diantara lain Nabi Nuh itu harus malaikat tadi, atau paling tidak datang bersama malaikat. Kemudian Nuh juga harus kaya raya. Nuh juga harus tahu ilmu gaib, ya. Dan Nabi Nuh harus mengusir orang-orang miskin tadi yang beriman kepada Nabi Nuh. Baru mereka mau beriman, kata mereka seperti itu. Apa syaratnya tadi? Nabi Nuh harus bersama malaikat atau jadi malaikat ya, supaya mau beriman, atau harus menjadi kaya, atau mengetahui ilmu gaib, dan juga harus mengusir itu orang-orang yang hina dina tadi, ya. Maka perlu diketahui bahwasanya syarat yang mereka ajukan ini hanya syarat yang omong kosong belaka. Syarat ini bukan tujuan mereka agar beriman, enggak, tapi supaya mereka tidak beriman. Ya, makanya ini disebut dengan istilah syurut ta'jiziyah, ya, syarat-syarat yang mustahil untuk dipenuhi agar mereka tidak beriman, ya. Itulah, ya, umat-umat yang ingkar kepada nabi-nabi. Makanya kaum Nabi Soleh sebagaimana yang akan datang kisahnya, apa mereka mensyaratkan kepada Nabi Soleh supaya mau beriman? Mengeluarkan apa? Seekor onta bunting dari mana? Dari batu. Bayangkan, mereka meminta Nabi Soleh untuk mendatangkan onta yang sudah hamil keluar dari batu, kayak apa? Ya, artinya secara akal kada mungkin. Mereka mempersyaratkan ini apa? Supaya mereka tidak beriman, itu kan. Ternyata bujuran bisa keluar. Ya, di antara mukjizat Nabi Soleh akhirnya keluarlah onta sebagaimana yang mereka minta. Tapi apakah mereka beriman? Kada. Bahkan yang lebih parah, ontanya dibunuh oleh mereka. Ya. Begitu juga ketika Firaun menantang Nabi Musa untuk mengalahkan para penyihirnya, ternyata bisa dikalahkan oleh Nabi Musa. Apakah Firaun beriman? Jawabannya kada. Justru apa? Ketika Nabi Musa itu menang, dia mengatakan innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya itu pemimpin kalian yang mengajarkan sihir. Ya, jadi bosnya nih, bos sihir. Ya. Jadi kada mau beriman tetap, ya. Baik. Maka begitulah yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, mempersyaratkan kepada Nabi Nuh dengan persyaratan-persyaratan yang mereka tahu Nabi Nuh tidak akan bisa memenuhinya, supaya mereka tidak beriman. Maka itu pun dibantah oleh Nabi Nuh dalam surah Hud ayat 29 sampai 31, yang artinya
wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman, karena mereka minta agar orang-orang yang beriman diusir. Nabi Nuh tidak mau. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Bagaimana mungkin aku mengusir orang-orang yang beriman? Ya, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Kemudian kata Nabi Nuh, dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dari kekayaan Allah. Ya, tadi kan disyaratkan harus kaya. Ya, maka kata Nabi Nuh, wala aku lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan aku memiliki perbendaharaan harta Allah, enggak. Kemudian wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui ilmu ghaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak mengatakan aku adalah seorang malaikat. Artinya dibantah semua oleh Nabi Nuh alaihi salam perkataan mereka ini. Baik, nah ini adalah metode keempat yang mereka lakukan untuk melawan atau membantah Nabi Nuh alaihi salam dalam dakwahnya. Yang kelima, membuat makar. Ya. Metode mereka untuk melawan dakwah Nabi Nuh adalah membuat makar. Wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan makar, tipu daya yang sangat besar. Yang mana tipu daya tersebut adalah tujuannya mencegah dan menghalangi dakwah Nabi Nuh agar dakwah beliau tidak diterima. Apa makar mereka? Mereka mengatakan waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Sudah kita sebutkan mereka ini adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh yang kemudian mereka meninggal dan dibuatlah patung-patung dan akhirnya disembah. Jadi di antara dakwah mereka, ya, jadi selain Nabi Nuh yang berdakwah, mereka juga berdakwah. Nabi Nuh menyuruh kepada tauhid, mereka justru menyuruh agar berbuat kesyirikan. Inilah yang disebut sebagai makar mereka. Dari sini kita juga mengetahui bahwasanya ketika ahlul haq mereka berdakwah, maka ketahuilah ahlul batil mereka juga berdakwah. Ya. Bahkan mereka mengatakan dalam surah Sad ayat 6, "Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad." Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kalian dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kalian, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Artinya sabar dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Bayangkan, ketika mereka saja sabar dalam hal itu, kenapa kita tidak sabar untuk yang mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara metode mereka dalam menghalangi dakwah Nabi Nuh adalah mengancam dengan gangguan fisik. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 116, qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam. Ya, mereka mengancam Nabi Nuh, ya, merajam beliau kalau tidak berhenti dari dakwah mereka. Ya, tapi tentu saja Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, ya, maka aku akan bertawakal kepada Allah. Maka silahkan berbuat sekehendak kalian terhadapku. Artinya Nabi Nuh tidak akan takut
dengan ancaman mereka. Baik, nah inilah 6 metode mereka dalam melawan atau melawan dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Baik, nah bagaimana kesudahan dari kaum Nabi Nuh? Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka setelah kita sebutkan berbagai metode Nabi Nuh alaihi salam di dalam berdakwah, begitu juga perlawanan dari kaumnya dalam menghalangi dakwah Nabi Nuh telah kita sebutkan, maka akhirnya mereka pun tidak sabar lagi. Jadi yang tidak sabar di sini adalah kaumnya Nabi Nuh. Ya, senantiasa didakwahi oleh Nabi Nuh. Akhirnya mereka mengatakan dalam surah Hud ayat 32, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jildalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, berjidal dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Jadi mereka menantang agar didatangkan azab. Ya. Maka kata Nabi Nuh menjawab permintaan mereka, qala innama ya'tikum bihillahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin. Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepada kalian jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari azab tersebut. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ingat perkataan Nabi Nuh ini ya, setelah sangat lama beliau berdakwah. Ya, artinya apapun yang aku nasihatkan kepada kalian itu tidak akan bermanfaat bagi kalian kalau Allah ingin menyesatkan kalian. Ya. Maka dari ayat ini Nabi Nuh akhirnya menyadari bahwa dakwahnya itu tidak akan pernah diterima walaupun setelah berdakwah selama 950 tahun. Ya. Tapi jangan sampai ada di antara kita yang menyangka ya, dengan mengatakan perkataan Nabi Nuh ini ya, setelah menasihati orang sekali dua kali, wah dasar kalian tidak akan bisa mendapatkan petunjuk ya, artinya Allah telah menyesatkan kalian. Ingat, ini Nabi Nuh alaihissalam sudah berdakwah berapa? 950 tahun ya, dan Nabi Nuh pun akhirnya sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaumnya itu tidak akan lagi beriman ya. Jadi yang beriman yang sudah beriman saja, adapun yang lainnya tidak akan pernah beriman. Maka
Nabi Nuh pun mengadukan sikap kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Begitu juga beliau berkata, waqad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan sungguh mereka telah menyesatkan orang banyak, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Maka setelah menyadari bahwasanya kaumnya ini tidak akan lagi beriman kepada beliau kecuali yang sudah beriman sebelumnya, maka Nabi Nuh pun mendoakan keburukan untuk kaumnya. Allah berfirman, wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Ya, ingat ini setelah beliau tahu kaumnya tidak akan lagi beriman kepada beliau, barulah beliau memintakan atau mendoakan keburukan bagi kaumnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 36, wa uhiya ila Nuh, dan diwahyukan kepada Nuh, annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Yang kita sebutkan sekitar 80 orang itu aja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Maka kalau sudah dinyatakan demikian, maka Nabi Nuh tadi pun berdoa kepada Allah, ya, agar tidak meninggalkan seorang kafir pun di muka bumi ini, ya. Kenapa? Innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, biarkan mereka hidup, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Artinya kalau mereka tetap dibiarkan hidup, apa yang terjadi? Ya, mereka akan semakin kafir. Ketika mereka punya keturunan pun akan melahirkan anak-anak yang kafir. Ya, maka sudah, jangan tinggalkan seorang kafir pun lagi di atas bumi ini. Ya, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Dan ini sudah dilihat oleh Nabi Nuh. Ya, apalagi umur Nuh yang sangat panjang. Ya, dia mendapati ada orang tua yang kafir, kemudian memiliki keturunan yang akhirnya dewasa juga kafir. Begitulah seterusnya. Artinya mereka tidaklah melahirkan kecuali orang-orang kafir pula. Baik, maka ini diantara kenapa Nabi Nuh alaihi salam itu mendoakan keburukan untuk kaumnya. Baik, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, membuat perahu. Ya, Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkan beliau untuk membuat bahtera dalam surah Hud ayat 37, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Maka dengan turunnya ayat ini disebutkan Nabi Nuh sudah tidak lagi berdakwah. Beliau fokus membuat bahtera. Ya. Mengenai jumlah orang yang beriman kepada Nabi Nuh, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan ada yang mengatakan cuma 7, ada yang mengatakan 8. Cuman kebanyakan ahli tafsir mengatakan jumlah mereka ada 80.
Maka beliau pun berhenti dari dakwah beliau dan mulai membuat bahtera sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau membuat bahtera ini, beliau senantiasa diejek oleh kaumnya. Ya, bayangkan di situ tidak ada lautan, tidak ada air, ya, kok membuat perahu? Yang ini menjadi sumber ejekan kaumnya. Ya. Disebutkan wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Dan mulailah dia Nuh membuat bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka pun mengejeknya. Ya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Maka dia pun berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Disebutkan di dalam buku-buku tafsir, waktu yang digunakan oleh Nabi Nuh, ya, dan orang-orang yang beriman dalam membuat perahu itu sangat lama. Bahkan disebutkan 100 tahun lamanya. Kenapa? Karena harus menanam pohonnya terlebih dahulu. Ya, jadi menanam pohonnya sampai besar, ya, kemudian bisa digunakan batangnya untuk membuat perahu, ya. Jadi selama itulah Nabi Nuh senantiasa diejek oleh kaumnya. Dan ejekan mereka itu ada dua kepada Nabi Nuh. Pertama, ya, ejekan mereka, apakah engkau sudah ganti profesi wahai Nuh? Yang sebelumnya senantiasa menjadi dai, yang senantiasa berdakwah kepada mereka, apakah engkau sudah jadi tukang kayu, ganti profesi? Ya, ini apa namanya, ejekan mereka yang pertama. Dan yang kedua, wahai Nuh, apakah engkau membuat bahtera agar berlabuh di daratan? Ya, ini kapal yang kau buat ini apakah akan berlabuh di daratan? Ya, ini kan ejekan. Baik, dan ini senantiasa didapati oleh Nabi Nuh, ya, dan ini disebutkan sampai ratusan tahun tadi karena pembuatannya itu sangat lama. Maka akhirnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, selesai dari pembuatan perahu tersebut, maka dia pun berdoa dalam surah Al-Qamar ayat 10, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka dia Nuh pun mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah aku. Maka akhirnya setelah selesai perahu dibuat, ada yang menyebutkan bahwasanya perahu beliau itu ada 3 tingkatannya. Mungkin tingkatan bawah itu apa gitu, di tengah apa, di atas apa gitu. Baik, maka Allah pun menyebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 11 dan 12, fafatahna abwabas samai bima'im munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah yang sangat deras, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, ya, jadi tanah itu semuanya mengeluarkan air, ya. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak hanya menjadikan mata air kembali mengalir, tetapi juga menjadikan seluruh bumi, yaitu memancarkan air. Bahkan disebutkan tungku dapur, ya, yang harusnya keluarnya api, ini keluar air juga semuanya. Ya. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 40, hatta idza jaa amruna wa faratan nur, hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, tungku-tungku itu memancarkan air semuanya, kami berfirman, qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Ya,
hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, ya, ada jantan betina gitu ya, sepasang-sepasang saja, dan keluargamu, artinya keluargamu yang beriman tentunya, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, ya, maksudnya yang tidak beriman. Di antara keluarga Nuh yang tidak beriman itu dua, anaknya yang disebut dengan Yam atau Kan'an, dan istrinya, ya. Dan juga muatkanlah pula orang-orang yang beriman, dan tidak beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Dan ini menunjukkan bahwasanya tolak ukur kebenaran itu bukan dari banyaknya pengikut, ya. Jadi yang namanya kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut atau sedikitnya pengikut, tapi kebenaran itu diukur dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, maka setelah Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa pengikutnya ke bahtera, ya, maka beliau pun berkata, wa qala irkabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbil laghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah, ya, mengucapkan bismillah. Ini penting, ya, ketika naik kendaraan mengucapkan bismillah, apalagi nanti perahu ini kan akan diterjang dengan berbagai macam ombak, ya. Di waktu belayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hujan tidak pernah berhenti turun, kemudian bumi pun mengeluarkan air terus menerus, ya, sampai terjadilah banjir yang luar biasa. Maka semuanya tenggelam, ya, kecuali orang-orang yang berada di perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 42, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Bayangkan, kan kalau banjir itu kan biasanya nggak ada gelombang, ya, tapi disebutkan banjirnya, ya, Nabi Nuh di sini, ya, ada gelombangnya seperti gunung. Ini menunjukkan bahwasanya angin pada waktu itu sangat kencang sehingga membuat gelombang-gelombang yang sangat tinggi. Dalam kondisi seperti ini ternyata Nabi Nuh melihat anaknya, ya, dan jarak antara dia dengan anaknya itu cukup dekat sampai dia bisa berbicara dengan anaknya. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir, ya. Jadi dalam ayat ini Allah menampakkan kekuasaannya, ya, gelombang-gelombang setinggi gunung menghantam bahtera Nabi Nuh, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya bahtera itu seakan-akan berlabuh dalam gelombang, artinya mungkin gelombangnya mungkin melewati di atas perahu tersebut, saking besarnya, saking, ya, dahsyatnya, seolah-olah perahu itu di dalam gelombang-gelombang tersebut. Dan bahtera Nabi Nuh waktu itu hanya terbuat dari kayu dan paku, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Qamar, wa hamalnahu ala dzati alwahin wad dusur, dan kami angkat Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, ya, sederhana. Tapi yang jelas bahtera terus tetap bisa bertahan walaupun ditempur oleh berbagai macam gelombang tinggi tadi dan tidak tenggelam, ya. Disebutkan berkat karena Nabi Nuh tadi menyebutkan bismillah ketika mengendarai atau ketika menaiki perahu tersebut. Nah, dalam kondisi seperti ini ada pemandangan yang dramatis, ya.
ketika bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas gelombang-gelombang tersebut, ternyata Nabi Nuh melihat anaknya, yaitu Yam atau Kan'an, berada di tempat yang terpisah ya dari bahteranya. Maka dengan lembut Nabi Nuh memanggil anaknya, ya. Dia mengatakan, "Ya bunayya." Ya, bunayya itu panggilan kesayangan. "Wahai anakku, ya, irkam ma'ana." Naiklah bersama kami. Ya. Walaupun dia orang kafir, tapi dia berharap agar anak tersebut tetap mau naik. Ya, masalah berdakwah nanti, yang penting selamatkan terlebih dahulu. Baik. Wala taqum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Ya, seolah-olah Nabi Nuh menyatakan ini bukan orang kafir. Akhirnya saking inginnya Nabi Nuh agar anaknya tersebut ikut naik bersamanya. Tapi ternyata anak tersebut pun tidak mau mengikuti perintah ayahnya untuk naik ke perahu tersebut. Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Maka Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja. Ya. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian gelombang pun menjadi penghalang antara keduanya, dan akhirnya anak tersebut pun tenggelam. Baik. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, tentunya Nabi Nuh itu sangat sedih. Ya, anaknya tidak mau naik ke perahu tadi, bahkan tenggelam dan dalam keadaan kafir tadi. Maka perahu Nabi Nuh pun akhirnya bisa bertahan sampai semua yang di muka bumi ini akhirnya tewas. Ya, tidak ada yang selamat kecuali yang naik di perahunya Nabi Nuh. Bahkan binatang-binatang pun semuanya mati. Makanya disuruh untuk menaikkan sepasang-sepasang tadi. Ini menunjukkan bahwasanya nenek moyang binatang, ya, itu kembali kepada yang dibawa oleh Nabi Nuh di dalam perahunya. Maka setelah banjir menewaskan seluruh kaum Nabi Nuh, Allah berfirman, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah kembali airmu, dan wahai langit, berhentilah hujan, dan air pun menjadi surut, dan perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Ya, dan dikatakanlah binasalah orang-orang yang zalim. Baik, dan wallahu alam tidak ada yang mengetahui secara persis di manakah bukit judi tersebut, ya. Walaupun memang ada sebagian teori mengatakan di suatu tempat tertentu, di situ adalah tempat berlabuhnya atau tempat berhentinya bahteranya Nabi Nuh, cuman tidak ada dalil yang bisa memastikan akan hal tersebut. Ya, maka dalam hal ini jangan sampai ada yang mengatakan, ya, jualan apa misalnya tasbih ini berasal dari apa katanya? Kayu dari perahu Nabi Nuh. Itu dustainya, Pak. Itu cuma ingin melariskan dagangannya. Ya. Yang mana bekasnya saja pun tidak lagi kelihatan, ya. Apa namanya dari perahu tersebut, kok ngaku-ngaku ini berasal dari perahunya Nabi Nuh. Kalau memang ada, lo kok kurang ajar antum ngambil itu. Ya. Baik. Akhirnya setelah surut tadi, ya, surut banjir tersebut, maka Nabi Nuh mengatakan, wanada Nuhu rabbah, dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, Rabbi inna ahli, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya janji engkau pasti benar,
engkau adalah hakim yang paling adil. Jadi Nabi Nuh seakan meminta keselamatan untuk anaknya di akhirat kelak maksudnya. Ya, karena beliau mengingat janji Allah yang akan memberikan keselamatan kepada keluarganya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh ya dengan mengatakan ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan selamat, karena dia adalah kafir. Yang dijanjikan selamat oleh Allah adalah mereka yang beriman. Ya, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Fala tas'alni bimma laisa laka bihi ilm, sebab itu janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku memperingatkan engkau supaya kamu tidak termasuk orang jahil. Akhirnya Nabi Nuh pun menyadari kesalahannya seraya mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak miliki ilmunya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah pun berfirman, qila ya Nuh bitu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak, wahai Nuh, turunlah dari bahtera dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat mukmin yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam pun berdoa, Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tajididz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunilah ibu bapakku. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua Nabi Nuh juga termasuk orang-orang yang beriman, ya. Dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan. Dan para ulama menyebutkan kita itu masuk di sini. Ya, jadi kita masuk dalam doanya Nabi Nuh alaihissalam, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Baik, maka inilah akhir dari kisah Nabi Nuh alaihi salam dan juga kesudahan dari kaumnya yang kafir dan tidak mau beriman kepada beliau. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan kisah Nabiullah setelah Hud alaihi salam insyaallah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.